Kita ketemu kembali di channel Ngobrol Pencegahan Infeksi di Kota-Kota Indonesia atau Ngopi di Kota. Pada video kali ini saya akan berbagi terkait dengan ruang operasi. Ya, ruang operasi yang sempat booming di masa pandemi COVID, yaitu ruang operasi bertekanan negatif. Karena masih ada pendapat bahwa ruangan operasi bila itu untuk pasien yang dia dengan diagnosa infeksi, khususnya ada infeksi airborne ataupun droplet, seperti TB atau bahkan COVID itu sendiri, maka dia harus tekanannya negatif. Nah, bagaimana sebetulnya kita melihat kondisi itu dari secara ilmu dasarnya sampai kemudian nanti implementasi. Saya izin berbagi terkait dengan persoalan tekanan, ya, tekanan di ruang operasi. Kenapa ini saya sampaikan sebagai tekanan? Karena memang pembedaannya nanti adalah pada tekanannya, baik itu positif ataupun tekanan yang negatif. Nah, kita akan melihat ini dari sisi dasarnya dahulu, yaitu apa itu tekanan udara. Tekanan udara adalah suatu perbedaan, ya, suatu perbedaan antara udara di suatu ruangan tertutup dengan ruang yang lainnya. Jadi kalau kita melihat ruang lain itu bisa dikatakan adalah ruang yang bersebelahan atau di lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh misalnya di sini ada sebuah ruangan, ya, ini ada sebuah ruangan, maka ruangan ini harus mempertimbangkan adanya koridor, ya, di sini koridor. Nah, itulah yang menjadi pembeda dari tekanan tersebut. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk kontrol aliran udara, airflow-nya, arah aliran udaranya, untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan pencegahan kontaminasi. Ingat bahwa dalam prinsip PPI itu adalah prinsip bagaimana memutus rantai transmisi. Dan salah satunya memutus adalah memblok atau melarang adanya transmisi atau kontaminasi. Nah, kemudian kita masuk ke kaidah berikutnya, yaitu kaidah tekanan sendiri. Kita akan mulai ke tekanan negatif. Yang tekanan negatif itu, sebelum kita mulai arahnya ya, arah dari panah-panah ini, tekanan negatif intinya adalah ruangan ini untuk ruangan infeksi. Bagaimana infeksi itu tidak dari ruangan menyebar keluar. Artinya arah udara lebih cenderung masuk. Nah, ada udara yang masuk itu, kemudian dia bisa diresirkulasi, maka dia harus dalam kondisi udara itu bersih. Kita akan melihat arah udaranya. Ya, ya. Jadi kalau sejawat lihat di sini untuk aliran udaranya bisa dikatakan dia dari dalam, ya, dia memasukkan udara ke dalam, ya. Jadi bukan udara dari ruangan ini yang keluar, tapi adalah ke dalam. Ini arahnya ke dalam. Ini arahnya ke dalam. Nah, ini juga arahnya ke dalam. Tapi kemudian ada udara-udara yang sudah terkontaminasi karena begitu masuk ke dalam, ya, ke dalam ruangan ini di sini ada pasien infeksi, misalnya pasien TB, pasti dia akan menyapu atau ya apa ya, menyapu ya. Dia menyapu atau menyentuh permukaan yang dia kemudian mensweeping gitu ya, mensweeping, dia membawa kontaminan, membawa mikroorganisme, polutan ya yang dia infeksius. Kemudian dia masuk ke dalam grill. Ini ada grill exhaust, ya, dia masuk grill exhaust. Di sinilah ada HEPA, kemudian dikeluarkan dalam kondisi bersih. Dia bisa resirkulasi, ya. Kemudian dia masuk dalam kondisi baik. Dan ini ada supply air diffuser yang supply air, jadi dia masuk udara. Ini ada return air grill, ya, grill. Grill itu kalau sudah lihat ada kotak, kemudian dia ada garis-garis begini, ini grill ya untuk masuk. Nah, ini untuk returnnya seperti itu. Nah, ini tekanan negatif. Kuncinya adalah tekanan negatif adalah
pasiennya infeksi, ya. Jadi ini ada infeksi dan dia udara dia tidak dikeluarkan begitu saja, tapi justru dimasukkan dalam kondisi dia masuk, sehingga udara dari dalam tidak keluar yang akan membawa infeksi. Oke. Yang berikutnya adalah kelas tipe P, ya, atau ruang isolasi tipe P. Tipe P yang harus kita ingat bahwa pasien yang ada di dalam ruangan ini adalah pasien-pasien dengan imunokompromis atau sistem imunnya turun. Nah, pasien imunokompromis itu jangan sampai udara luar dia masuk ke dalam, ya, di mana di situ akan terjadi kontaminasi. Nah, oleh karena itu kalau sejawat lihat kuncinya di sini ya, udara yang di dalam ruangan dia dikeluarkan. Ya, tidak ada udara yang masuk. Udara yang masuk dalam artian adalah ini adalah udara yang sudah dibersihkan, return. Sudah return, masuk ke grill ini, di HEPA, kemudian dia masuk kembali return. Nah, itu adalah untuk kelas tipe P atau bertekanan positif. Nah, sekarang kita melihat skemanya. Jadi kalau kita melihat, kalau ruang infeksi itu dia tekanannya negatif, ya, dengan asumsi anterumnya itu dia positif, sehingga menjaga supaya ruangan ini tekanannya tetap. Jadi anterum itu fungsinya adalah penetapan tekanan, menjaga tekanan. Ya. Ruang operasi itu tekanannya positif. Ini ruang operasi normal ya, normal. Kita nggak bicara pandemi, nggak bicara ruang operasi infeksi, normal positif. Kenapa? Bayangkan saja pasien operasi itu ada pasien yang sistem imunnya sedang diturunkan atau sedang turun. Dia misalnya ada operasi laparotomi, buka perut. Begitu buka perut, kalau itu tekanannya negatif, maka dia dari luar masuk ke dalam. Itu jelas akan langsung membahayakan secara frontal berhadapan dengan kondisi pasien yang imunokompromis. Maka ruang operasi itu tekanannya positif, dari dalam dikeluarkan. Ya. Dan ini bisa dikatakan ruang operasi dia bisa masuk ke cleanness atau clean. Ya. Nah ini kalau general dia pertengahan dia positifnya. Nah kalau dirty, infectious tadi, ini masuk ke sini, yaitu tekanannya negatif. Nah, saat pandemi terjadi sesuatu hal yang unik, yaitu berpikirnya adalah tekanannya harus negatif. Kenapa? Karena pasiennya COVID infeksi, harus negatif. Nah, ini dijawab oleh Dr. Kutzmacher. Ya, Dr. Kutzmacher, beliau berada di Australia, New Zealand juga ya. Dr. Smecher mengatakan bahwa ruang operasi merupakan ruangan dengan tekanan positif, merujuk ke ruang operasi yang normal. Kenapa? Karena ruang itu membantu mendorong kuman menjauh dari area bedah, area operasi, atau kita sebut sebagai operating theater. Sehingga pasien akan terlindungi dari infeksi itu, khususnya kalau infeksi itu masuk ke dalam luka. Kita tahu ada IDO, infeksi daerah operasi, yang dia tidak hanya superficial di lukanya itu, tapi dia bisa masuk profunda, bahkan bisa masuk ke organ. Dan itu persoalannya bisa jadi berat kalau masuk ke organ. Ya. Namun, tekanan positif ini bisa juga mendorong aerosol, ya, aerosol yang dari pasien, dari alat-alat suction, alat-alat operasi, yang mungkin di situ mengandung patogen, misalnya kalau ini kejadiannya pandemi virus coronavirus, sehingga bisa menyebar ke luar ruangan operasi, sehingga bisa mengenai staf, mengenai kepada pasien-pasien lain yang mungkin ada di ruang operasi tersebut.
Namun, kalau ruang operasinya dibuat negatif, justru kuman-kuman ini akan ditarik, bahkan tadi laparotomi masuk ke dalam tubuh pasien. Dan itu akan menyebabkan infeksi pada pasien itu sendiri. Jadi kayak bumerang gitu ya. Kemudian beliau berpikir bahwa ada suatu strategi menggabungkan dua konsep ini. Tekanan negatif digabungkan dengan tekanan positif. Bagaimana? Apakah di satu ruangan? Tidak, tapi di ruangan yang berdekatan. Nah, Dr. Smecher ini kemudian bekerja sama dengan beberapa staff, termasuk para teknisi yang mereka concern terkait dengan HVAC, terkait dengan penciptaan tekanan ini, membuat sebuah ruangan ya yang bisa menjaga pasien itu dari tekanan positif, kan pasien itu imunokompromis, tapi melindungi pasien itu dari infeksi. Maka terciptalah seperti chamber, anteroom. Ini anteroom, dari ruang operasinya sebenarnya ada di dalam sini, tapi ini chambernya atau ruangannya dibuat tekanan negatif. Ya. Jadi modifikasinya adalah tadi dia membuat ruangan lagi di samping atau menempel berdekatan dengan ruang operasi. Dan dia saat itu meletakkan di pintu keluar ruang operasi. Jadi ruang operasinya tetap dipertahankan sebagai tekanan positif. Nah, ini sisi belakangnya. Jadi yang sisi depan tadi yang ada pintunya, ini sisi belakangnya. Disinilah titik kuncinya, bagaimana sistem ventilasi kemudian dipasang, dia menjadi tekanan negatif. Nah, inilah yang kadang kemudian dipahami bahwa, oh ini ada ruang operasi infeksi, ruang operasi tekanan negatif gitu ya. Padahal yang tekanan negatifnya adalah chamber ini ya, di anterumnya, bukan di ruang operasinya. Ruang operasinya tetap tekanan positif. Nah, bagaimana kemudian ruangan ini diperkuat dengan keilmuan-keilmuan lainnya, pendapat-pendapat organisasi. Nah, organisasi yang ikut menyuarakan ini adalah dari AC, ya, dari AC. Ya. Jadi AC ini dia saat pandemi dia mengeluarkan statement terkait dengan COVID, ya, terkait dengan COVID, terkait dengan pernyataannya ada tanya jawab dan ada pertanyaan terkait dengan apakah perlu ya, ya ini ya saya kasih blok gitu. Ya, saya kasih blok bahwa apakah negative pressure digunakan juga seperti ruang operasi, ya, ruang prosedur, ruang tindakan. Nah, ternyata tidak. Jadi ruang ini sejauh bisa melihat dari websitenya, ya, dari AC bahwa tidak perlu ruangan itu dibuat tekanan negatif dan tetap tekanan positif. Jadi silakan nanti Sejat bisa masuk ke websitenya American Society for Healthcare Engineering, itu link websitenya, link untuk pertanyaan itu, dan di situ Asyik menjawab bahwa tidak perlu, sama halnya kalau pasien TB juga tidak perlu kemudian ruangan operasinya atau kita menyebutnya operating theaternya, di area operating theaternya dijadikan tekanan negatif. Tetap tekan positif, tapi kemudian dimodifikasi dengan menambahkan chamber lainnya, dia tekanannya negatif. Ada juga yang menambahkan tekanannya ini positif, tapi kemudian di chambernya atau di anterumnya yang dia mengandung tekanan, itu tekanannya positif, hanya saja lebih kecil dibandingkan tekanan positif yang ada di dalam ruang operasinya. Begitu sahabat sekalian, jadi menjadi sebuah tambahan keilmuan bagi kita, khususnya bagi saya, karena kemudian setelah kita pelajari kembali, ternyata bukan tekanan negatif seperti halnya ruang isolasi, bahkan itu justru akan membahayakan. Tapi
tekanannya tetap positif, namun kita modifikasi sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh Dr. Coach Meher. Beliau seorang anestesi, ya, dokter anestesi. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap ikuti channel kami, dukung kami dengan subscribe, dengan komentar, dengan like, dan dengan diskusi di grup-grup diskusi, salah satunya di grup Lingkar Ilmu Anti-War Armed Taker. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi, ya, dan mudah-mudahan bisa kita implementasikan. Patria es Humanidad, tiada kebangsaan selain kemanusiaan, dan selamat menjalankan aktivitas hari ini, selamat pelayanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel Ngopi di Kota, di video-video yang lainnya. Terima kasih. Selamat jalan.